Udah aku duga pasti bakal gak ada bedanya dengan 2 episode sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plus Edition 412. Mau gimana bilangnya ya? Aku udah duga bakal kayak gini sih. Kalau episode 3 Kamar Tergabu ini bakal nggak ada bedanya. Jadi dari segi konsep benar-benar sama banget dengan 2 episode sebelumnya. Jadi langsung aku mulai aja ya, bahasa singkat Kamar Tergabu episode ketiga. Tapi kalau dibilang sama banget sih, untungnya enggak juga ya, karena kan di episode pertama, di awal-awal episode ini langsung dihadirkan dengan bisa dibilang kayak proses transaksi ya, proses transaksinya orang Granude. Aku lupa sih nama Granude apa. Mungkin kalau misalnya aku nemu namanya bakal aku cantumin di video ini ya. Itu dia kayak transaksi hasil buruannya dia kan ke seorang agent, dan di sini juga bisa dibilang proses transaksinya langsung diawasi sama salah dua dari para petinggi Stomat Corporation, yaitu si kembar si Sita sama Jeep. Jadi mereka langsung benar-benar mantau di sana. Jadi bahkan mereka yang notabene yang yang nangan langsung proses transaksinya gitu. Dan karena si Granude ini bisa dibilang kerjanya cukup bagus ya, kerja cukup bagus di antara para pekerja yang lain. Terlibat juga banyak pekerjaan pekerjaannya bagus juga, udah banyak hilang karena kan mereka ya narabene udah dikalahkan sama si Soma kan. Jadi dia ini bisa dibilang dapat kayak kenaikan jabatan, mungkin jabatan ya, kenaikan posisi lah ya. Jadi mungkin bisa dibilang dia akan kayak awalnya kayak pekerja magang gitu ya. Jadi mungkin kayak dia itu mungkin jadi pekerja magang tapi kayak naik level gitu loh, karena mungkin kinerjanya menurut Jeep dan Kasita itu jadi dia bagus kinerjanya. Dan sebagai imbalannya bayarannya dia bahkan langsung dikasih nggak tanggung-tanggung ya, dia dikasih satu kotak gede gitu isinya 5 dark snack. Gila enggak? Yang sebelumnya aja dua Granude sebelumnya aja cuma dapat at least 1 dark snack doang loh. Walaupun mereka jadi hasil buruannya itu banyak banget, tapi mereka cuma dapat 1. Jadi mungkin ya gimana ya, ini berarti bisa nunjukin kalau masing-masing anggota Stomat Family ini bisa dibilang kebijakannya mereka beda-beda ya. Jadi kayak gimana mereka dan menakutip membayar para Granude yang kerja sama mereka itu, bisa dibilang perlakuan mereka itu beda-beda. Ada yang benar-benar kayak humble banget kayak si kembar ini. Ada mungkin juga bisa agak pelit sampai cuma ngasih 1 dark snack doang meskipun jarahannya hasil buruannya dia banyak. Jadi kayak macam-macam gitu. Jadi cukup menarik sih. Jadi kayak nggak semuanya itu benar-benar satu tipe sama meskipun mereka saudaraan. Jadi mereka punya metode yang berbeda-beda lah hitungannya antara pas mereka itu sedang bertransaksi dengan para Granude kroconya gitu loh. Jadi menarik sih di sini. Dan ya seperti yang kedebak juga kalau info ya, misalnya kayak info soal kemunculannya si Kamar Tergabu itu bisa dibilang udah mulai sampai ke mereka gitu. Jadi ya benar-benar tahu pertama kali ya si kembar ini, si Jeep sama si Sita. Dan mereka juga bisa dibilang bingung loh, ini kenapa kok mereka itu tahu kalau Granude tapi kok Granudenya beda sendiri. Mereka juga bingung di situ. Dan ini coba aku simpan dulu ya, ini aku bakal lanjut ke fokus utama sendiri, yaitu si fokusnya si Soma. Yang di sini sih agak lucu juga, ada bagian dimana dia itu kayak mau beli makanan pakai uang, sisa uangnya dia habis part time sama si Amane kan. Sisa uangnya dia datang uangnya tinggal segini, dia bukannya mau beli makanannya bener-bener proper gitu, dia malah beli permen lagi loh. Dan akhirnya pingsan dia. Ya iyalah, cuma makan permen doang dia pingsan. Dan kebetulan ada seorang bapak-bapak ya yang aku lupa namanya siapa sih, nanti aku cantumin lah sih bapak-bapak namanya apa, aku lupa namanya soalnya, yang notabene bantu nolong dia. Terus dia itu dibelikan namanya noriben nggak saya nama makanannya itu, kayak semacam kayak sejenis bento di Jepang gitu ya, aku lupa kayak nama pasti itu noriben sih namanya. Jadi kayak dia diberikan noriben sama si bapak ini tadi. Dan si bapaknya juga bisa dibilang agak sedikit jengkel aja pas lihat pas Soma nunjukin buku catatan yang dibawa sama Soma itu, yang dikasih sama Amane sebelumnya, yang kan dia kan banyak banget ngisi kayak ngisi makanan-makanan yang dia pengen kan, dan mayoritas memang itu snack atau jajanan cemilan gitu. Yang di sini ya
buat si bapak-bapak ini agak sedikit marah ya, karena ya gimana gak marah, makanannya cuma bukan makannya benar-benar sehat kan, nggak ada nasi ada segala macamnya gitu. Yang ini juga yang benar-benar dipertegas ya, ini alasannya kenapa si Soma itu pingsan lagi, karena dia asupan makanannya kurang. langsung dinasihati segala macam si Soma sama si bapak ini tadi. Dan dan juga setelah makan ini juga kan bisa dibilang energinya si Soma itu langsung pulih lagi kan. Dan nggak pakai basa-basi itu kan di saya bersamaan ada kayak semacam orang ngurus pindahan gitu kan. Itu langsung dibantu sama Soma, dia ngangkat barang yang bisa dibilang itu barangnya harusnya diangkat pakai alat kan, pakai kren gitu, diangkat pakai tangan kosong sama si Soma dengan sebegitu gampangnya gitu loh. Ya sekali lagi dia kan bukan manusia, wajar kalau dia bisa melakukan hal itu. Dan karena melihat Soma bisa dibilang punya kekuatan yang nggak wajar ini ya, si bapak yang nolong dia tadi itu bisa dibilang ngajak si Soma buat Danan dan Ruki kerja bareng ya. Ya aku kira bakal kerja apa gitu. Aku pas lihat pertama kali itu kan ada momen di mana mereka itu pakai pakaian kayak semacam pakaian tukang ledeng gitu kan. Aku kira memang pekerjaannya si bapaknya itu. Ternyata itu cuma penyamaran. Yang di sini ternyata si bapaknya ini ngajak Soma itu buat ngerampok rumah orang. Ya ampun. Jadi kayak mereka pura-pura jadi tukang ledeng terus masuk ke rumah korbannya dan langsung si bapaknya ini ngejarah semua barang-barang mereka di sana. Jadi kayak bisa-bisanya diajak ngerampok loh, ya ampun. Tapi di sini bagusnya si Soma ini juga nggak polos-polos banget itu. Dia tahu kalau yang dilakukan sama si bapak ini salah, makanya dia langsung ditegur dan nggak pakai basa-basi, langsung karena si bapaknya ini tetap ngotot ya pengen ngerampok, ya udah sama si Soma digendong paksa langsung dibawa keluar dan rumah ke dalam keadaan di dalam rumah yang udah diobrak-abrik sama si bapaknya ini langsung dalam sekejap mata diberesin sama para gojisonya si Soma. Ini lucu sih kalau bisa dibilang penggalannya. Jika benar langsung hanya dalam hitungan detik mungkin kesatu kedipan mata doang langsung rapi lagi loh rumahnya setelah diberesin sama para gojiso yang ada itu. Lucu sih bagian itu. Dan ya karena bisa dibilang karena aksinya ini dalam kutip digagalkan sama si Soma ya, ini si bapaknya ya juga lagi-lagi marah sih. Tapi dia juga dijelaskan sih sebenarnya alasannya ya kenapa si bapak ini nyoba sampai nekat untuk ngerampok rumah orang. Yang kalau nggak salah rumah yang dirampok ini juga sepertinya itu rumah orang yang cukup dikenal sama si bapaknya ini ya. Alasannya karena dia itu pengen balas budi ke orang yang notabene sudah nolong dia. Yang ternyata kan juga dijelaskan dia itu bukan pengangguran loh ya, si bapaknya bukan pengangguran, dia kayak semacam kayak seorang pekerja pabrik gitu ya, pekerja di sebuah pabrik, di mana pemilik pabriknya ini adalah orang yang nolong beliau ini, si bapaknya ini. Dan karena memang kondisi pabriknya itu lagi lesu bisnisnya ya, bahkan hampir bangkrut. Nah si bapaknya ini adalah memang merasa punya hutang budi itu pengen nolong biar si bosnya ini yang udah dipanggil kayak dipanggil Oyaji mungkin bisa dibilang kayak ya sebutan hormatnya dia gitu ke si bosnya itu biar bosnya itu punya kondisi keuangannya bisa bangkit lagi dan bisnisnya bisa jalan lagi ya. Nah tujuannya baik sih, dia cuma pengen balas budi ke orang yang sudah nolong dia gitu loh. Cuma ya memang sekali lagi caranya aja yang salah ya ini udah jadi hal umum lah ya, kan ini juga bisa jadi pelajaran bagi anak-anak di Jepang sana sih. Jadi bagi anak-anak yang nonton juga jadi pelajaran nih. Kalau kita pengen balas budi ke seseorang, ya lakukanlah dengan cara yang benar. Meskipun kita punya niat baik untuk balas budi, tapi kalau caranya udah salah, ya tetap aja endingnya juga bakal salah gitu. Bahkan bisa dibilang ya kalau di istilahnya sih rezekinya kan nggak halal jadinya. Itu yang sisi pelajarannya di situ yang bisa diambil. Dan ini juga bisa dibilang kayak kata-kata tadi juga sedikit dikomongkan sama si Soma ya ke si bapaknya ini perihal apakah memang lupa jadi kayak semacam jadi kewajaran gitu, cuma ya si bapaknya tetap masih gak terima ya ditinggal kasih Soma. Dan karena mungkin jadi si Soma itu agak sedikit khawatir ya, makanya dia nyuruh salah satu gojiso dia si Popingami adanya salah satu Popingami gojiso dia itu buat dan ngikutin bapaknya ini buat mantau dari jarak jauh aja kali ya, buat jaga-jaga gitu ya. Dan bener aja pas si bapaknya ini kembali ke tempat yang pas itu kan tempat dimana dia ketemu sama dia belikan noriban ke si Soma ya. Itu kan ada sebuah food truck di situ kan, yang namanya memang food truck yang ngejual noriban itu
ditinggalkan dalam keadaan itu benar-benar pintu belakang itu benar-benar buka lebar banget ya. Gimana ya, yang notabene itu akhirnya karena memang naluri malingnya si bapaknya ini masih ada, ya udah dia refleks masuk dan langsung ngejarah gitu, langsung ngejarah apa, berangkat semua barang di sana. Dan pas dia udah dapat uang yang disimpan di mobil itu, tiba-tiba dia langsung diserang sama Granute yang di awal episode muncul tadi itu langsung nyerang si bapaknya. Dan ternyata ini memang triknya dia gitu loh. Jadi dibanding dia tuh repot-repot nyari mangsa, ya saya bilang, jadi metode dia bisa dibilang cukup unik sih. Karena apa? Dibandingkan dia yang repot-repot nyari mangsa, ya dia tinggal mancing aja biar mangsanya datang ke dia sendiri gitu loh. Dengan cara tadi dia kayak buka apa, kayak biarin pintu mobilnya kebuka, terus misalnya ada orang random yang pengen nyolong di sana, udah langsung disergap sama si Granutenya. Ini cukup unik sih metodenya. Jadi mereka bisa dibilang punya metode yang bisa dibilang cukup rapi loh untuk katakanlah monster mingguan ya. Metodenya dia cukup rapi loh untuk apa, nyerang manusia. Jadi unik sih di sini. Dan karena hal itu juga ya kan si Gojiso, si Popingaminya itu kan langsung balik ke si Soma buat ngabari kalau si bapaknya ini diculik sama Granute kan. Dan langsung singkat cerita ya sama Soma langsung dikejar sini, benar-benar dikejar pakai motor, dia dan di depannya, dan udah terjadi pertarungan lagi antara si Kamakega lawan si Granute-nya tadi. Dan ini berarti bener ya yang aku bilang kemarin perihal apa ya, kayak bungkus yang notabene jadi barrier pas Soma mau proses berubah jadi Kamakega itu, ternyata memang benar-benar jadi barrier ya. Karena kan di sini ada bagian di mana si Granute-nya itu nyerang si Soma pakai lidah di perutnya dia itu, cuma lidahnya kan kayak kepental pas si Soma itu udah masuk apa proses berubah jadi Kamakega. Jadi memang benar-benar tuh jadi pelindungnya dia gitu. Dan dari sini terjadi pertarungan cukup sengit ya bisa dibilang, karena Granute ini terbilang cukup kuat loh ini. Granute kali ini ya itu cukup kuat loh, bisa dibilang apa namanya powernya itu. Bahkan ada beberapa momen di mana armor Popingaminya si Gabu itu lagi-lagi bocel gara-gara kenapa ukurannya, karena memang bisa dibilang armornya keras banget loh si Granute yang ini. Apalagi dia kan juga punya semacam apa, tangan berduri di apa, duri tangannya itu yang notabene benar-benar bikin armornya si Gabu itu cepet banget rusak pas kena serangan gitu. Tapi di sini juga ada momen yang bisa dibilang cukup epic sih pas si Soma itu transisi ke form saku-saku chips ya. Dimana sini ternyata saku-saku chips ini masih ternyata bisa ngasih damage yang lumayan loh. Jadi kayak awalnya pas Soma itu pakai form Popingami dia agak terdesak, pas dia pakai saku-saku chips dia bisa ngasih perlawanan dikit gitu loh. Cuma ya sayangnya untuk form ini munculnya bentar doang ya, karena kan memang highlight untuk ini bukan ke saku-saku chips. Ada satu lagi yang nanti di highlight, dan ini aku bakal ungkapin ya. Dimana ini adalah debut dari salah satu Gojiso tipe asisnya si Popingami form, yaitu si apa namanya Pancinggami. Ini muncul di sini. Yang notabene asal usulnya ternyata cukup simpel ya. Asal usulnya ternyata dari ini. Ya sama dari gumi yang dimakan sama si Soma. Yang ternyata kan guminya itu aku baru tahu loh, ternyata gumi yang dimakan sama Soma itu punya 3 rasa kan ternyata. Yaitu rasa apa namanya? Rasa anggur, jeruk, bener ya? Rasa anggur yang warna ungu, terus rasa jeruk ya yang warna orange, sama rasa soda yang warnanya ini clear biru. Aku kira rasa blueberry, ternyata soda loh ini. Nah, yang dari rasa soda ini yang akhirnya memunculkan yang jadi cikal bakalnya si Pancinggami Gojiso. Kalau yang orange yang jeruk itu kan jadi Kikingami, kalau yang ungu yang anggurnya kan jadi Popingami kan. Nah, ini yang muncul, yang rasa soda ini yang jadi asal muasal munculnya si Pancinggami Gojiso. Dan muncul di sini Kamakega Popingami form Pancinggami asis. Dan memang dari segi flagnya benar-benar gila sih. Ini benar-benar masih epic kalau dilihat berapa kali pun. Apalagi pas dia loncat terus salto sambil nonjok, itu menurutku cukup keren sih. Nah ini kan ketiga kalinya ya aku lihat. Ketiga kalinya aku lihat flagnya kayak gimana. Ini kedua kalinya sih lebih tepatnya aku lihat flagnya Gabu pakai Pancinggami asis ini. Pertama itu kan aku pas lihat di bocoran video yang pas Gabu jadi cameo di movie-nya Gacet tuh. Ini kan pertama kali di situ. Dia kan memang pakai Pancinggami di sana, dan itu benar-benar keren sih emang.
dari segi fact-nya benar-benar keren loh. Apalagi kan udah bagian tiyunya itu gede banget, tapi dia cukup akrobatik loh gerakannya. Itu aku suka sih dari si pancing gummy foam ini. Dan ya udah di sini seperti biasa ya, tepat setelah si Soma bisa dibilang udah unggul dari si Granuda yang dia lawan, dia ngasih ya kayak ngasih kalimat ancaman khasnya dia itu loh, yang perihal dia ngomong berhenti makan dark snack atau aku habisi sekarang juga. Ya kalau sejauh ini 3 Granuda yang dia lontarkan pakai kalimat itu semuanya mengabaikan ancaman si Soma. Dan ya udah singkatnya langsung di finishing sama si Soma menggunakan pancing gummy asisnya dia. Udah beres, kalah si Granudanya. Dan jika si bapaknya ini berhasil diselamatkan sama si Soma, ya meskipun sekali lagi Soma lagi-lagi dianggap monster sama orang yang dia selamatkan 2 kali 3 kali loh dia dianggap monster. Itu kalau aku jadi Soma juga sedih sih ya, yang nyelamatin orang, tapi orang yang nyelamatin malah nganggap kita tuh kayak monster gitu ya. Gimana kan, sedih coba kalau dia kayak gitu. Ya untuk Soma kayaknya cukup itu aja kali ya. Nah aku bakal fokus lagi ke sang karakter secondary, karakternya si Kamado Gabi ini, atau si Hanto Kirikida. Di mana di sini sepertinya sudah mulai digali dikit ya perihal nanti prosesnya dia tuh bakal jadi Kamado Valen itu kayak gimana. Jadi di sini kan awalnya dia melanjutkan ya seperti biasa, dia akan melanjutkan penyelidikan dia soal eksistensinya para monster kan, yang dimana di sini akhirnya di sini juga terjelaskan asal usul gimana Gabu itu disebut sebagai Kamen Rider. Ternyata ada satu netizen yang dilihat sama si Hanto di internet yang nyebut si Gabu itu sebagai Kamen Rider. Jadi kayak mungkin lebih kayak buat membedakan aja kali ya antara Gabu sama para Granuda yang lain gitu, makanya dia disebutnya sebagai Kamen Rider. Nah pas dia nyobanya di sini, dia kan datang ke 164 yang ternyata dia datang ke kedai Happy Pare-nya si Amane. Dan ternyata ini terungkap kalau ternyata si Hanto sama Amane itu bisa dibilang udah saling kenal ya, meskipun mereka baru ketemu beberapa kali gitu loh. Apalagi ini kan juga si Hanto udah dianggap sebagai pelanggan tetapnya di kedainya Amane kan, bahkan sampai punya nama panggilan sendiri loh, dimanggilnya apa, Handi kalau saya. Lucu juga sih kalau dipikir ya. Makanya kan nih nama dia kan Hanto kan nama panggilannya. Dan kalau misalnya kalau versi plesetannya Agan Reza kan Yanto kan panggilannya kan Yanto. Ya ini si Amane manggilnya tuh pakai panggilannya apa, Hanti. Ya masa iya sih harus dipleset jadi Yanti gitu. Lucu juga sih kayak Hanto jadi Yanto, Hanti jadi Yanti. Ya kali Pak. Kocak aja sih kalau ya kayak gitu. Dan ini juga ya bisa dibilang kayak singkatnya si Amane sama temannya Shiritsu ya semua informasi soal Gabu yang mereka tahu ya bagi Shiritsu, kayak notabene pernah ngelihat Gabu secara langsung. Dan bagusnya di sini sih bisa dibilang si Hanto itu masih bisa jaga perspektifnya dia gitu ya perihal. Jadi kan dia nggak langsung asal masang stereotip negatif gitu ke si Gabu. Jadi kayak dia masih berusaha buat berpikir luas buat biar jadi bisa tahu nih yang mana yang baik, mana yang jahat. Ini bagus sih kalau dari penggambarannya si Hanto nih. Apalagi juga pas momen dimana dia lagi lanjutin penyelidikannya kan dia dapat telepon dari si Amane kan perihal kalau ternyata ada kalau si Gabu itu lagi beraksi, dan dia langsung datang ke sana. Dan di situ dia mulai akhirnya melihat pertarungannya si Gabu kan. Dan singkatnya ya di situ akhirnya dia tahu kalau dia bisa langsung depan mata dia itu kalau Gabu itu kayak gimana, dan dia langsung tanya, apa kamu itu manusia atau bukan? Jadi kayak gitu. Dan tiba-tiba di sini muncul satu karakter yang biasanya karakter baru di sini ya. Karakter baru yang namanya siapa sih, aku lupa lagi namanya anjir. Banyak banget namanya aku lupa di sini. Tapi di sini dia tuh digambarkan sebagai karakter yang notabene adalah peneliti Granuda. Dia muncul di sini setelah sebelumnya sempat dikasih lihat kan ada orang karena Bene kayak ngambil beberapa Gojizo-nya si Soma kan, yang diambil pun juga cukup spesifik loh, yaitu si Cokodan sama Cokodon Gojizo diambil sama dia secara diam-diam. Dan orang ini ya ini si peneliti Granuda yang ketemu yang berpapasan sama si Hanto ini. Dan sepertinya ya orang inilah yang bakal, si profesor inilah yang pasti, yang mungkin kayak udah pasti juga sih, yang bakal jadi pihak yang
berperan penting dalam proses Hanto jadi Kamen Valen nantinya. Jadi mungkin dari 2 Gojiso yang dia ambil dia si Chokodon sama Chokodon ini mungkin bakal diteliti sama dia untuk nantinya menciptakan yang namanya Valen Buster, alat senjata sekaligus alat perubahannya si Kamen Valen yang nanti bakal dipakai sama si Hanto. Ini ketebak banget sih alur. Jadi kayak ini mungkin jika cara yang bagus jadi kayak bisa dibilang si Kamen Valen ini benar-benar dibuat tuh dari nol dulu gitu. Jadi kayak prosesnya tuh ditata dulu dari awal, gak tiba-tiba langsung muncul. Ini keren sih. Jadi kayak bisa dibilang memang ngajak dipersiapkan dulu sejak awal kayak gini biar kemunculannya bisa epic nanti pas si Kamen Valen benar-benar muncul di serialnya. Dan lagi dan juga satu hal lagi perihal apa ya? Kayak udah itu doang ya. Itu juga ya perihal dan juga di episode ini juga ditutup dengan bisa dibilang kayak para agennya Shita sama Jim yang notabene ngasih informasi tambahan ya soal si Gabu ini ke mereka. Udah itu doang sih. Dan kayak udah ya, dan langsung aku lanjut ke preview ya, di mana di preview ini sih sepertinya Soma juga tetap satu lagi lupa aku. Perihal si bapak tadi ya notabene ditolong sama Soma kan pada akhirnya juga bosnya itu juga tetap akhirnya tetap nutup pabriknya karena memang udah bangkrut kan. Dan pasti bapaknya juga sedih karena gak bisa balas budi bosnya ini ya, sama bosnya juga gak dipermasalahkan gitu. Dan juga karena memang bahkan masih tetap karena diperlakukan baik itu ya, akhirnya si bapaknya inget gitu sama perkataan si Soma dan dia kayak merasa nyesel gitu karena udah memperlakukan Soma secara buruk. Jadi kayak gimana ya, ada pelajaran yang bisa diambil lah di sini dari pertemuannya mereka gitu. Ini cukup bagus sih pengawarannya. Dan aku coba langsung ke preview ya, di mana di sini di preview masih tetap ada bagian di mana ini sih, di mana bagian Soma ketemu orang-orang lainnya ya, notabene di sini ketemu para pasutri tua itu ya, notabene yang mbak yang dibantu sama si Soma. Terus ini adalah juga detail lanjutan dari para Stomach Family. Sama ini ada debut form baru untuk episode 4 nanti, yaitu Kamen Rider Fuamalo form ya. Jadi Kamen Rider Fuamalo bakal muncul minggu depan. Jadi ya kayaknya kurang lebih itu aja sih itu bahasan Kamen Rider kali ini ya, episode 3 ini. Jadi ya gimana ya, dari secara konsep sih sebenarnya nggak jauh beda. Jadi memang bisa dibilang episode 3 ini masih pakai pattern yang sama dengan 2 episode sebelumnya. Jadi ya ini aku khawatirkan sih, takutnya bakal ada titik jenuh karena mereka menghadirkan caranya sama gitu 3 episode betul-betul. Tapi ya mungkin bersabar aja dulu kan ya, kan ini notabene juga masih bagian dari development karakternya si Soma kan. Jadi ya makanya mereka pakai pattern yang sama dulu gitu loh. Mungkin untuk setelah episode 4 mereka bakal pakai penerapannya berbeda lagi kan. Ya jadi tunggu aja dulu ya, sabar aja intinya. Ini sabar aja dulu. Ini mati dulu aja juga. Itu juga sejauh ini menurutku meskipun patternnya mereka pakai pattern yang sama ya, dari segi eksekusi menurutku cukup masih bagus kok. Jadi ya cukup menarik buat diikuti meskipun patternnya sama. Jadi masih nyaman-nyaman aja. Jadi ya nanti kayak dulu bakal kayak gimana kelanjutan ceritanya si Kamen Rider ini bakal seperti apa. Jadi ya mungkin aku bingung mau ngomong apa lagi. Jadi ya sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dan membangun channel ini. Apa soal lewat anjir. Dan kalau misalnya ada yang kurang dari aku omongkan atau mungkin ada yang mau ditambahin bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau masih dukungan tambahan bisa klik link saya di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanji 412.